deal, ya kan? Baru saya kemudian akad dengan Pak Haji sebagai pemilik dealer, Pak. Mobilnya tolong kasihkan ke Pasasari, ini saya kasih uang 750 harganya. Jadi akadnya itu Bank Syariah itu akadnya itu deal dulu dengan nasabah, baru Bank Syariah membelikan barangnya dikasihkan ke nasabah, Pak, dengan seharga yang tanpa riba tadi. Tapi masalahnya itu menghilangkan resiko, Pak. Karena saya mau jual kalau sudah ada pasti yang mau beli. Ini tidak boleh dalam agama kita. Gitu, Pak. Karena menghilangkan resiko. Dan inilah riba itu, Pak, yang modern. Gak enak ini, Pak, ya. Samar, Pak. Kenapa saya nol resiko, Pak? Pasasari kan sudah tekan dengan saya kan, mau beli. Saya sudah kasih harga 1 miliar karena saya tanya dulu ke Pak Haji tadi. Pak Haji berapa harganya? 750. Oke ya, tunggu bentar ya. Saya transaksi dengan Pasasari, Pak. Ini Pak Pajero putih 1 M, dicicil 5 tahun, silahkan sudah. Tanpa bunga, flat. Gitu kan ya. Tanpa denda juga, Pak, misal, Pak. Benar-benar syariah kan? Syariah kan tanpa denda, Pak. Nah, maklar syariah. Itu tidak boleh, Pak, dalam agama kita. Karena saya menghilangkan resiko. Saya tidak ada resiko, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya sebagai bank, saya beli dulu mobilnya Pak Ajis itu, Pak. Saya bawa dulu ke bank. Baru setelah saya punya bank, punya mobil ini, baru saya carikan pembeli. Tapi resiko kalau begini, Pak. Iyalah, anak saya tuku. Kalau ada yang beli, nganggur juga uangnya. Bank tidak mau begitu kan? Bank tidak mau begitu. Jadi walaupun labelnya syariah, Pak, ya. Ini apa nih, kontroversial nih, Pak, jadi Pak. Masih tidak bisa kita katakan benar-benar syariah. Jadi masalahnya ada, kalau masalah ibadah gimana? Umpama saya daftar haji 20 juta, saya taruh juga. Itu pun di posisi ada panggilan 10 tahun. Bagaimana uang kita? Setelah ada panggilan, kebetulan saya tidak ada pendapatan, akhirnya saya pinjam ke bank untuk biaya itu. Gimana, Pak? Biaya tambahan hajinya. Haji itu kan tarifnya dolar, Pak, ya, bukan rupiah. Kenapa harganya fluktuasi begitu? Karena ikut dolar, Pak. Kalau kayak sekarang dolar sampai 717, 800-an. Itu kalau dulu antum daftarnya waktu 16.500 per dolarnya, suruh rupiah ke dolar itu ya. Kalau sekarang ya otomatis bertambah, Pak, harganya, Pak. Karena haji itu semuanya pakai dolar. Nilai upah harganya itu pakai dolar, Pak. Makanya kenapa ada perubahan-perubahan begitu? Bukan berubah ongkos hajinya, tapi berubah kursnya, Pak. Sekarang ini banyak kan kurs dolar, Pak. Jatuh 17 ke sampai sempat 18 kemarin, gimana ya? 18.000. Sekarang sudah mulai agak menguat. Otomatis harganya lebih mahal. Nah, kalau gimana kalau saya DP dulu? Tadi itu boleh, Pak, sebenarnya, Pak, aslinya, Pak. Jadi boleh. Nah, cuman kalau yang tidak boleh nanti ketika pas hari H antum berangkat, misalnya kan aslinya kan setahun sebelumnya harus dilunasi, Pak. Setahun sebelum berangkat harus dilunasi bank itu, apa, uang haji itu. Pas ketika dilunasi antum tidak punya uang, lalu utang juga boleh, Pak, tidak ada masalah. Simpan pinjam itu boleh, Pak. Utang piutang itu boleh dalam agama kita. Yang tidak boleh itu ada ribanya, gitu loh. Makanya kalau mau utang ke Pak Manto, Pak, tanpa riba, ya. Ke Pak Ajis gitu ya, tanpa riba, Pak. Lek ono yang diutangi, Pak. Jadi begitu ya. Iya, ya, monggo. Ini Pak. Iya, Pak Ajis. Karena negara kita ini sudah sistemnya begitu. Secara umum. Iya, Pak. Yang saya tanyakan, yang sudah terlanjur masuk di riba, lebih PNS ini. Nah, karena dulu tidak punya ilmunya, dulu kan tidak ngerti. Nah, sekarang sudah ngerti, sudah paham, kan kadang utang, nah itu. Kalau katanya nutup, tidak ono.
kata nyile, sopo kata nyili. Jadi begini Pak ya. Solusi Nah, solusi yang penting. bebas dari riba ya. Kita ini sudah paham, nah, solusinya ke depan sudah kita udah balik di mana gitu. Jadi begini, yang pertama ya pasang niat dulu pasti Pak ya. Kita mau tobat dari riba. Walaupun sekarang mungkin masih terjerat riba yang karena SK-nya masih sekolah langsung. Itu kan biasa PNS tuh kalau baru diangkat Pak ya, itu SK-nya langsung sekolah Pak, langsung beli Avanza biasanya Pak. Makanya rata-rata guru itu kan mobilnya Avanza Pak ya. SK itu Pak ya. Tidak enak ya. Nyindir-nyindir. Karena saya punya teman seperti itu semua Pak. Jadi begini, bagaimana pertama pasang niat Pak ya. Tentu pasang niatnya pasti kita mau keluar dari riba. Kalau benar-benar kita sudah pasang niat keluar dari riba, negosiasi ke bank. Nah bank itu begini Pak prinsipnya, bank itu ya pokok antum dalam durasi 6 bulan iso ono sing dibayar Pak, tidak akan geger bank itu Pak. Dan terang-terangan aja akad mau berhenti dari riba, karena kalau antum misalnya angsuran ke bank itu 5 tahun, 2 tahun itu sudah balik modal bank Pak, sistemnya Pak. Karena di awal antum mengangsur itu yang diambil itu bunganya dulu. Jadi skemanya itu kan dari awal cicilan, misal angsuran sebulan 1 juta misalnya, itu bulan pertama itu bunganya itu 900.000 gitu Pak. Pokoknya cuma 100.000. Terus begitu menurun Pak. Makanya negosiasi ke bank boleh Pak. Bilang aja saya tidak pertama saya memang ingin keluar dari ini, dan ada yang berhasil tuh Pak, teman saya ada. Asalkan sisa pokoknya saya mau lunasi tetap. Gitu, misal begitu. Karena kalau pokok wajib kembalikan loh Pak ya. Antum kalau punya utang mau ada riba atau tidak ada riba ya, kalau masih ada pokoknya, pokok itu kewajiban Pak. Ya, kalau ribanya kelebihannya boleh dinegosiasikan. Kalau yang ngutangi apa jenenge mau ya silahkan. Kalau tidak mau, prinsip solusi kedua ya, jual aset Pak. Jual aset. Kalau antum punya mobil, punya invest tanah, pekarangan, jual aset. Mudah Pak, nanti balik lagi tuh Pak ya. Dan Allah mudah mengembalikan itu. Jangan eman-eman jual mobilnya, jual tanahnya. Kalau rumahnya jangan Pak, panggil Nendi Pak, lambung Pak. Ya kita usaha semaksimal mungkin dan pasti akan dibantu oleh Allah tuh Pak ya. Kalau solusi tidak bisa semua, gimana ini? Orangnya maksa, si bank tidak mau, ya sudah istighfar kepada Allah, tetap segera lunasi Pak. Ya, karena itu kewajiban, tetap kita punya akad masalahnya Pak. Masalahnya di akad kan? Akad itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud kan gitu. Kita harus memenuhi akad perjanjian Pak. Setelah itu berhenti gitu loh Pak. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Yang lain? Ya Pak Jis. Ya. Sebagai menerima tabung dan tiap hari itu keliling. Ya. Nanti diberikan sekian lebaran. Jadi kabeh daging. Uang. Oh uang. Katakanlah total selama 1 tahun itu per orang jangan sama itu nabung saya. 1 juta. Ah. Nanti di menjelang lebaran 1 juta saya kembalikan. Kasih gula. Kasih gula. Ya. Nah, terus uangnya itu saya putar untuk saya. Nah, gimana? sehingga bahasanya hasil dari usaha itu oleh sembako itu Pak ya. Akadnya dirubah Pak. Haram tetap kalau akadnya nabung. Karena nabung itu wadiah namanya kan. Pernah dengar nama istilah wadiah? Wadiah itu titipan, tabungan Pak. Yang namanya wadiah itu begini. Ini Pak Haji, saya titip uang 1 juta. Misal begitu ya. Bahasanya namanya wadiah Pak. Ketika saya titip uang 1 juta, ini uang siapa Pak? Uangnya Pak Haji apa uangnya saya? Uangnya saya Pak. Ketika ini uang saya, tidak boleh Pak Haji manfaatkan. Ya titip, menang. Ya tidak boleh diutek-utek. Dipakai sebentar lah, nyele dilut lah, diputar-putar tidak boleh. Karena ini uang saya. Ya,
maka kalau ingin diputar-putar begitu, akadnya dirubah. Enggak, saya enggak mau kalau dititipi. Saya maunya akadnya dirubah ke pinjam. Akadnya dirubah ke pinjam. Ya. Saya minjamkan uang ke Pak. Ketika saya pinjam, uang ini berubah status, Pak. 1 juta ini sekarang menjadi uangnya siapa? Pak Ajis. Nah, ketika menjadi uangnya Pak Ajis, maka silahkan mau diapakan sama Pak Ajis, gitu loh, Pak. Ini kayak bisnisnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Sahabat bin Abi Waqqas itu asetnya mencapai 23 triliun, Pak, ketika meninggalnya itu, Pak. Tapi utangnya juga banyak. Kenapa? Dia kan terkenal orang yang terpercaya kalau di Madinah. Pengganti Rasulullah, Pak. Ini, Pak. Nah, dia itu banyak orang yang mau titip uang ke dia, Pak. Cuman dia tidak mau, akalnya titip, tidak mau. Saya tidak mau kok dititipi. Karena kalau dititipi tidak bisa diutak-utak duit ya, Pak. Maka akadnya dirubah. Akadnya sudah saya utang saja. Saya pinjam. Jadi ada orang titip uang itu akadnya saya pinjam uang. Dan saya meminjamkan. Ketika pinjam uang ini berubah status, Pak. Berubah status milik saya. Maka setelah milik saya mau diapa-apakan bebas. Tidak ada masalah. Gitu, Pak. Nah, nanti kalau mau dikembalikan tidak boleh ada tambahan. Boleh ada tambahan, boleh. Tapi tidak ada kesepakatan di awal, Pak. Kayak begini, lek nabung 1 juta, oleh 1 juta, oleh beras 1 kilo. Lek 2 juta, oleh beras 2 kilo. Tidak boleh, Pak. Tetap nabung ke saya, Pak Manto, silahkan. Nanti kembalikannya ya sudah, tergantung apakah sasaran, gitu. Sebagai ucapan terima kasih itu boleh, Pak. Saya pinjam uang ke Pak Satrio 1 juta. Setelah sebulan saya kembalikan. Ini Pak Satrio saya kembalikan uang 1 juta. Terus ini ada lagi, Pak, oleh-oleh, Pak. Apa namanya? Misalnya tempe mendoan misalnya. Seton misalnya. Untuk apa nih, Ustaz? Oh, ini untuk rasa terima kasih. Boleh, Pak. Karena saya tidak ada kesepakatan di awal, gitu loh, Pak. Maka kalau Pak Ajis mau terima undangan tabungan, silakan rubah akadnya, Pak. Ini akadnya saya pinjam loh ya. Nanti setelah saya pinjam, berarti uang ini menjadi milik saya. Nanti bisa diputar-putar, Pak, buat kerja. Nanti kembalikannya tinggal ambil. Kalau mau minta, nanti saya kasih. Bukan saya kasih, jatuh saya bilang-bilang. Nanti hadiahnya terserah Pak Ajis. Mau dikasih gula 1 kilo lah, mau dikasih beras. Tanpa ada kesepakatan di awal. Itu boleh. Begitu, Pak ya. Bentar ya, ini ada Ibu nih ya. Yang lain? Ini Ibu bentar ya. Meminjamkan uang. Ini ada Ibu dulu, Pak. Meminjamkan uang 3 juta selama 4 tahun. Oh, belum bisa bayar. Terus bayar hutang pakai uang bank. Gimana hukumnya? Ini asalnya pinjamannya halal, yang pinjam selama 4 tahun. Kalau setelah terus dia mau bayarnya pakai utang bank, jadi haram, Bu ya. Jadi janganlah ya. Begini prinsipnya ya, wa in kana surah Al-Baqarah itu kalau kita pinjam seseorang, kalau kita meminjamkan uang seseorang, kalau mereka belum mampu bayar, ya fanadiratun ila maisarah, surat Al-Baqarah gitu kan ya. Jadi kalau wa in kana kalau ada orang yang pinjam uang terus dia kesulitan untuk bayar, syariatnya itu apa? Bukan, kasih tangguh waktu sampai dia keluar dari kesusahan. Jadi tidak ada denda, tidak ada diopok-opok tagihannya, tidak. Karena prinsipnya tadi, Pak, apa tadi prinsipnya? Ta'awun masalahnya, gitu. Nah, cuman sing nyile kudu tahu diri juga. Rocok tahu diri ya, tahu diri bahasa Jawa nih, Pak. Sing ngile, Pak. Karena kayak kasus begini, pinjam uang 3 juta selama 4 tahun. Dulu 2023 kan, sekarang 2026. 2023 uang 3 juta itu dengan uang 3 juta sekarang itu nilainya sudah drop, Pak. 3 juta dahulu mungkin dapat Polygon misalnya gitu ya, buat gowes itu, Pak ya. 3 juta sekarang mungkin dapat Onyx, Pak ya, menurun, Pak. Nah, di sini yang pinjam harus tahu diri.
nambahi Pak, tapi tidak pakai kesepakatan di awal. Ini Bu, saya bayar uangnya yang 3 juta ya, mohon maaf 4 tahun saya tambahin 500.000 buat rasa terima kasih, boleh begitu. Berarti Yang dosa ketika pinjam ke bank, yang pinjam Pak, buat apa dia pinjam ke bank? Tidak ada Pak, tidak ada masalah. Ini kan kayak begini kasusnya, saya pinjaman ke Pak Thohir selama 3 tahun, cuma saya kan tidak enak Pak. Selama 4 tahun, pojok suwe ini tidak bayar, tidak enak aku. Saya tak nyilih bank lah, tak kayak bayar ke Pak Thohir. Yang dosa saya Pak, antum tidak dosa, gitu. Nah, saya pinjam ke bank itu. Ini masih ada nih. Kasihan ibu-ibu, biar ibu-ibu aja dulu. Bapak banyak yang bertanya Ibu. Turun banknya itu Ibu ya. Mohon dijelaskan simpan pinjam di koperasi, bagaimana solusinya agar tidak riba. Insya Allah kami sampaikan ke pengurus koperasi dan anggota, karena prinsip koperasi dari anggota dikembalikan ke anggota. Jadi jangan pakai pinjaman, harus ada usaha. Sirkah di koperasi itu Bu, bukan koperasi simpan pinjam jadinya. Ya jam 6 terus. Jadi intinya begini Bu ya, kalau buat koperasi itu harus ada usaha. Jadi uang di koperasi itu dibuat usaha, bukan dibuat untuk simpan pinjam. Kalaupun simpan pinjam boleh, tapi tetap tadi tidak ada riba ya. Nah cuman tadi diharapkan si peminjam rotok tahu diri gitu loh. Minimal bahasanya ucapan terima kasih gitu Bu ya. Kalau pinjam 1 juta, kembalikan jangan 1 juta. Tapi jangan pakai akad di depan ya. Seru dewe lah, tahu diri ya bahasanya, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tetapi yang paling penting itu dari uang koperasi iuran wajib sama iuran pokok itu ya, setidaknya itu dibuat usaha, bisa dikembangkan di situ. Nah nanti di anggota itu nanti bisa semuanya membangkitkan barang-barang usaha itu. Saingan karo KMP nanti jadinya. Ya. Terakhir Pak Didik, monggo mau tanya. Terakhir. 2 kali Pak Didik ini. satu Ya monggo Pak. bekerja sebagai bendara RT, misalnya Pak ya. Oke. Bendara UKM. Ya. Di rumahnya meraca. Uang itu dituntut di peracaan itu. Ya tadi Pak Dia prinsipnya kayak Pak Ajis. Ya. Kedua, di desa-desa itu banyak pohon kelapa, pohon manggis, pohon durian, disewakan 7 tahun. Kan disewakan. Iya Tapi disewakan. yang diambil keuntungan. Kan sewa Pak, bukan gadai. Tapi yang panen Iya kan disewa toh. boleh. Boleh kalau disewa Pak ya. Kan bukan gadai. Kalau gadai kan kalau disewa uangnya kan tidak balik Pak. Disewa kan uangnya tidak balik toh, uang sewa itu dipakai si pemilik lahan itu. Kalau gadai nanti uangnya malah balik Pak. Lahannya dipakai, uangnya balik. Tidak boleh Pak ya. Nah kalau yang disewa masih boleh. Icon itu jual beli dari awal Pak. Jadi gitu. Oke Bu, monggo Bu. Terakhir Bu ya. Monggo. Begini Pak, Ya. ada orang yang butuh sepeda motor misalnya dijual. Oke. Dengan persyaratan nanti jangan dijual kepada orang lain, nanti saya kalau punya uang. Tak beli lagi. Iya, gimana Pak? Gitu. Tidak, syaratnya tidak syar'i. Karena syarat itu harus sesuai syar'i. Dan ketika saya jual sepeda motor ke Pak Manto gitu ya, maka itu sudah berubah menjadi hak milik Pak Manto. Mau diapakan terserah Pak Manto. Tidak boleh saya kasih syarat begitu, syaratnya batil. Tapi lek jaluk tolong iso Pak. Pak jaluk tolong kok Pak itu ya. Kita menghibah maksudnya. Aku sih seneng sepeda Pak. Engko lek aku duit tak tuku maneh lah. Tapi jaluk tolong. Tapi Pak Manto boleh tidak memenuhi Pak. Boleh tidak memenuhi. Karena ini sudah menjadi miliknya Pak Manto. Gitu Bu ya. Kalau menghibah boleh Bu. Menghibah. Kalau mensyaratkan jadi syarat akad dari awal tidak boleh karena akan batil gitu. Oke, insya Allah begitu ya. Memang kalau muamalah di sini banyak emang. Sementara di saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.